teman-teman, kembali lagi bersama Iya. kita di Happy Sunday. Sunday. Ini apa ya? Episode apa ini? Episode genep-genep. Nah, ini episode 7 ya nantinya. Apa tuh? Kok kita dulu memutuskan untuk di episode 7? Sebenarnya saya punya filosofi sendiri Mas Kimpul. Oh untuk iya, angka gimana, 7. Mas Yuti? Pernah tahu band Slow on Seven? Iya. Nah, itu kan untuk sevennya itu kan kalau bahasa Jawa itu namanya pitu. Nah, pitu itu dari kata pitulungan, jadi pertolongan. Oh, oke. Berarti kita Ya semoga bisa pertolongan untuk season selanjutnya. Iya, benar. Iya. Nah, kalau tadi soal ngomongin band ya, dari apa? Band apa? Dari nama Sheila on Seven. Sheila on Seven. Nah, aku kan Jogja banget lah. Bisa dikatakan aset Jogja. Ya, icon. Ikonnya Jogja. Nah, Seven Icon mah. Wis ra ono zaman. wis harus Sirwindi. Aduh. Sriwindi. Itu. Iya. Terus. Nah, akhir-akhir ini tuh aku kayak bukan banyak baca berita, tapi emang Berseliweran ya berita-berita. berseliweran di timeline tentang sepeda. Oh iya. Tentang sepeda yang booming lagi di tengah kekacauan pandemi PSBB. PSBB. Nah, kui apa ya, kalau saya lihat tuh kebanyakan aji mumpung atau doan yang bersepeda itu loh. Aku sih melihat apa ya, kayak mengamati Jogja itu latah kalau ada apa-apa. Dulu misal event musik, ketika yang masuk di sini paling teduh saat itu ya. Hampir semua event paling teduh kabeh. Oh iya. 420 semua. Kalau nggak 420 nggak payu. Nggak edgy lah gue. Nggak indie. Gue bukan anak gigs. Nah, bukan anak apa? Anak Archie. Iya. Itu Archie. Iya. Yes. Gitulah. Buckethead. Itu ada perbedaan ya. Nek aku kenal sepeda itu SMP, karena dulu SMP naik motor nggak boleh. Iya benar, dari SD malah kita. SD yo. Tapi aku rutin tuh SMP dari kelas 1 sampai kelas 3, karena emang waktu itu belum belum boleh naik motor karena tidak punya SIM. Iya, kita kan taat peraturan. Nggak kayak itu. Nah, perbedaannya tuh dulu kalau sepeda ya mempersiapkan sepeda, rutenya mana. Nggak install aplikasi. Emang gue aplikasi? Oh, Karena sekarang iya dia install terus diupload di IG. Jaraknya berapa kilo kan. Walah, mengko ngono. Yang unik dari pesepeda itu ya seperti teman saya di Twitter tuh ya, yang namanya @pesepeda Sembrono itu ya akhirnya kejadian. Padahal dia buat akun Twitter itu udah lama, sepeda Sembrono itu. Karena dia memang freestyler ya, yang memang itu sembrono naik sepeda kayak gitu. Pokoknya sing pit diwolak-waleki ya sing iso meng dhek mungkin ya. Dan konsisten ya dia. Konsisten sampai sekarang tuh nyepeda udah nasional. Itu kan teman kita dulu. Ya, teman SMP ku sih lebih tepat. Namanya Mas Bayu. Mas Ipan Itu freestyler Jogja yang sudah menasional. Flatland. Oh ya, Flatland ya. Dulu kan kita ikut JLFR Mas, zaman event istilahnya pengajiannya para bikeless di akhir bulan hari Jumat Jogja Last Friday. Iya, itu benar-benar lautan sepeda di Jogja. Dan memang itu event yang perlu dilestarikan sih menurutku, walaupun dulu pernah ditiadakan ya. Dulu ada program apa di Jogja? Sego Gawe. Jadi sekolah kanggo sepeda kanggo sekolah lan nyambut gawe. Nah, lan nyambut gawe itu untuk jarak 5 kilo diharapkan naik sepeda. Karena mengurangi kendaraan bermotor ya, biar gak macet. Sebenarnya Jogja itu nggak ada yang jauh loh. Iya. Yang jauh tuh kamu. Yang di Kulon. Nah, kalau sekarang itu apa ya? Dulu kita naik sepeda berani nerobos sana sini ya karena itu event ya. Karena itu rame-rame, meskipun sebenarnya ya itu meskipun ya sakjane ya sembrono, tapi konteksnya memang itu pesta pesepeda. Ya, karena ada titik kumpulnya, ada rute yang disepakati. Ya benar. Terus ada beberapa aturannya juga. Dan memang kalau di strata kendaraan bermotor di jalan itu sepeda paling dilindungi ya. Iya, istilahnya paling bahkan punya tempat berhenti sendiri di Bangsul, tempat khusus. Ya walaupun masih dilanggar ya. Tempat berhenti sepeda tapi yang ngisi sepeda motor. Nah, itu juga. Kayak kamu yang ngisi orang lain gitu. Ya itu, tapi dulu itu apa karena belum ada medsos ya, jadi tidak. Dulu pakai Facebook aja udah. Ya. Maksudnya sekarang pun bisa jadi pro kontra antara pesepeda dengan yang tidak bersepeda. Apa gara-gara pandemi ini ya? Mungkin karena apa ya, konteksnya nggak pas. Kalau dulu kan memang kita komunitas
silaturahmi, kumpul, terus emang eventnya bulanan, terus emang untuk happy sandi. Kalau sekarang tuh Individu ya, lebih ke kemauan. dan itu kayak nggak pas. Jadi memang olahraga. Iya, Ya olahraga, memang kita iya. diwajibkan olahraga. Tapi kan ini pandemi tuk. Ya. Ya kowe ra nggo rombol kaya ngono le ngefit. Emang sepeda gembira. Mungkin Ora ini dihiasisan, Po. Dari kalau di Jogja belum tahu, tapi aku sempat baca di media mana itu sudah ada klaster sepeda loh. Maksudnya pas sepedai positif apa? Bukan. Maksudnya sudah ada yang reaktif, istilahnya reaktif terhadap si virus corona ini. Oh gitu. Nah, Memang ya, menantang amat sekali ya. Ekstrim, olahraga ekstrim saya. olahraganya jihan sampai sekarang saya belum nemu. Jangan sampai nemu klaster angkringan. Wah, jangan itu. Jangan. Soalnya tuh ya nek di angkringan ya yang nongkrong itu aja. Nek pesepeda kan, ya kenapa titik kumpulnya tuh di titik 0 di lalai. Kan tapi juga ada yang pesepeda yang mau jauh ke sana ke dilah pokoknya yang pucuk gunung tapi nyepeda. Bukan yang itu memang apa ya? Emang kayak rutinitas yang memang sebelum tren dalam tanda kutip tren ini memang mereka sudah melakukan. Mungkin olahraganya selain mungkin yang dulunya touring tapi touringnya pakai sepeda ya iso ngono lho. Yang ke Merapi Sekalian olahraga ngono lah. Ya soalnya nggak pas aja ya belum waktunya sih sebenarnya kayak ngono iki. Kita ngampet-ngampet lho arep metu iki. Iya. Maniman waktune mending go karantina pribadi. Nah, kalau sepeda jadi bolehkan, aku masih setuju diadakannya event hiburan Nah, itu. Toh ngumpul-ngumpul iki, ngumpul-ngumpul juga. udah ngumpul. Sama-sama ngumpul nanti. Padha kepringete. Sama Sing beda iki kok ora ono kowe iki lho. Wah, kowe lho Dik. sama kadang tuh belum pada sadar ya nek iya tuh meh naik sepeda terus jajar 5 jajar 4 ngono kan yo ning dalan Ya dalane kan ora kudu duwe mbahmu. itu kadang tuh kita udah hati-hati di jalan tapi karena orang lain ini bukan semata-mata menyalahkan sepeda ya tapi saya semua ada kendaraan Ya, bermotor kita ada tahu yang sisi sepeda. dua sisi lah. Nah itu kadang kita udah hati-hati tapi karena segelintir orang jadi kita ikut celaka. Karena memang kalau urutannya ya Mas, kalau kita yang nabrak sepeda, kita naik motor ya kita yang salah. Iya. Nah, itu. Karena kan naik motor tabrak mobilnya kan. Pernah denger gitu. Nah, dulu tuh saya punya cerita Mas, waktu SMA. Jadi kan saya kalau bangun kan jam 7:45, masuknya jam 7. Sekolahnya ning di. Sekolahnya di Kasihan Bantul. Nah itu jangan ditiru ya teman-teman. Jadi orang kemerungsung kan mesti rada banter toh. Nah, suatu hari aku berangkat sekolah, keluar dari gang dilalah itu jalan satu arah. Di mana aku hanya menengok ke arah yang menuju Datangnya motor. toh otomatis. Yang datangnya motor yang taat peraturan. Ya otomatis aku waktu itu nengok ke kiri karena motornya jalurnya kiri dari barat ke timur ke barat. Otomatis kan aku nengok ke timur. Nah, ketika saya sudah tancap gas, lah nompit saka barat yang which mean yang berarti Sekali ya. yang berarti itu melawan arus. Delalai sing remuk motorku, selebar motorku. Nah, kalau gitu kan rugi toh sakjane. Nek arep dikasusnya bisa. Iya, tapi kan yo ngopo. Iya. Soalnya kemerungsung mangkat sekolah. Dan gue ya bodoh loh, maksudnya aku mengkasuskan hal bodoh. Iya gue ngopo. Itu SMA, terus kuliah gitu lagi. Pengalaman banyak di tenggal sepeda loh. Aku udah mau siap-siap nyabrang, tiba-tiba ada ibu-ibu nabrak Vespaku waktu itu pakai Vespa. Dan grumbiang. Untungnya orang-orang sekitar itu Orang-orang yang melihat ya di sekitar ada supir-supir taksi kan. Pito bu. Nah, ya berarti aku ora salah salah ibuke no. Ibuke sing lawan arus. Walaupun ibuke jatuh ya modar. nanggal Vespa. Berarti orang-orang di sekitar juga tahu kalau itu jalan searah dan tidak seharusnya kendaraan apapun lewat melawan arus ngono ya. Yo intinya patuh lah. Ketika suruh di rumah ya di rumah, ketika searah ya aja ditabrak, aja diterabas. Ngono nek tiba ngono nyalahke. Padahal sing goblok ya kowe dhewe. Padahal di rumah kalau kayak kita kan ya nggak ngapa-ngapain ya. Maksudnya main nge-game. Paling gitu pana. Tapi ada beberapa orang yang di rumah tuh masih kerjaan loh ya kan. Harusnya masih bersyukurlah kowe iki iso nyambut gawe work from home ngono wis rasa enggak usah aing-aing ngono lah. Yo olahraga entuk lah. Misalnya mau bang komplek kowe numpak sepeda ra apa-apa. Nganu lah diampet lah mau eksisnya ditahan-tahan dulu lah. Bentar lagi baru
pengen olahraga kuwi ora eksis. Oh, Aku yakin itu tidak eksis, tapi pengen olahraga. Untuk olahraga ya. Tapi diupload. Pengen kemeringet. Ben kabeh wong ngerti nek kowe kemringet to. Iya. Ben wong ngerti nek kowe duwe pit anyar. Wah. Ben kabeh wong ngerti nek kowe tuku pit, kowe mampu tuku pit. Ninu. Ya itulah. Nek selain itu apa Mas? Aku Selain itu ya kasusnya terlalu di sepeda soalnya di kesane ade nyalah-nyalah. di timeline-ku ya iki Nek tak rasa-rasake, ku rasa-rasakan apa sih? Tak rasa-rasake apa bahasa Indonesia nih? Saya merasa kowe kok Harley. Harley dikayuh ya. Maksudnya dulu kan banyak kasus mugi cenanangan, mugi sembarangan. Lah kowe iki ra ono bedane attitude ya. Mungkin besok kalau naik sepeda nyewa patwal ya. Nah itu bisa. Kayak harap bis. sakarep ning dalan rapopo. Nah, rawatan lah. Ya kita juga nggak nyalahin, itu memang tren-tren. Kita menyepeda juga. Tapi ono kok koncoku sing bersepeda tapi yo Ora diupload. ora diupload. Ya dia individu nyepedanya. Ya cen pengen pengen olahraga. Ono ki ono dan tidak keluar-keluar. Ya iki ora nyalahke lho, sekali lagi kami tidak tapi menyalahkan. ya mungkin karena beberapa oknum jadi lebih bersepeda itu jadi rusak ngono lho. Iya. Harusnya kamu yang menyepedai yo benakke kuwi kabeh. Ya dijaga nama baiknya orang yang Nama baik sepeda lho. penggiat sepeda gitu kan jadi tercoreng juga. Jadi ikut wah ini melu tren. Padahal mereka sudah emang dari dulu memperjuangkan Kesehariannya mungkin memang menyepeda. Terus karena mergo iki ya. Iya, gara-gara tren, gara-gara pengen diupload. Biasanya itu di daerah mana tuh ramenya alun-alun. Ya, titik nol. Malioboro. Dan ini udah udah ada tanggapan dari pemerintah kalau ada pesepeda yang berhenti di Malioboro atau sekitarnya ya diusir. Oh iya tuh diusir. Diusir. Wis rasa neng kene ngono. Baliyo wae ngono. Bahkan sultannya antek gawe pager. Nah, kuwi. Ya itu gara-gara kowe drop pit-pitan ning kono paling. Oh iya ora ya. ngono. Emang yo pit-pitan tekan ruang tamu nih Sultan kaya sing neng kota sebelah kae. Mlebu kafe pite digawa. Jadi memang sepedamu mahal, tapi yang lebih mahal itu adalah attitude. Tapi kan itu sepedanya bisa dilipat toh. Kan kudune dilipat dulu baru kamu masuk kafe. Iki malah utekmu sing mbok lipat, yo mbok lipat terus malah sepedamu mbok tuntun. Uteke dilempit. Uteke dilempit ra dienggo. Uteke iki yo larang. Masalah pagar tadi itu menarik ya. Karena seumur hidup aku lagi pertama kali nih dengar kalau rumahnya itu mau dipagar, rumahnya kerajaan itu mau dipagar. Kalau aku kemarin-kemarin pernah dengar isu-isu apa ya, kerajaan punya gawe. Itu ada namanya Magarsari kalau nggak salah ya. Mungkin yang lebih tahu nanti bisa sharing karena itu tuh apa ya, kayak agenda kerajaan kan. Jadi di mana aset bangunan kerajaan itu direvitalisasi bisa dibilang. Dikembalikan. Semula. Yang udah mulai itu Pojok Beteng. Yang itu loh yang deket Jalan Bantul. Dulu kan ada apa cowaan masuk ke kampung. Iya. Nah, itu kan sekarang udah ditutup. Udah full beteng. Iya, full beteng. Ya, terus Pelengkung juga itu udah dibatasi tuh masuk keluarnya. Yang buat ngrawali ya sing kowe sok do ning kono petengan. Tapi aku tahu ndelok telek menungso bung ning kono. Tapi antara orangnya emang nggak tahu itu adalah tempatnya kerajaan DKI telek atau ya buat yang belum tahu tuh pagar apa temboknya tuh bisa untuk jalan, jadi kalau tembok Cina ya bisa buat, tapi ini gawean Jawa. bisa buat 4 sepeda lah. Nah bisa itu sih ono telek wongi lho. Iya gede lho, telek wongi gede lho. Tai. Ya itulah maksudnya apa yang ada di timeline media sosial kita berdua tuh. Mungkin Mas Dana tadi ada apa acara apa sih gawe Magarsari. Gawe yang itu loh, yang Sayidan kan juga toko-toko udah ditutup. Udah istilahnya hak misalnya hak tanah kerajaannya udah diambil lagi. Ya semoga Jogja semakin bagus ya, nggak tahu di belakangnya katanya pakai dana atau dana. Oh ya, jadi akhir-akhir ini waktu kita bikin podcast itu teman-teman saya tuh juga ada yang pada bikin, nggak tahu apa ya, Yojo kan latah mau ya. Emang ya, lagi. Mungkin kita juga latah juga. Iya, ya. Sebenarnya karena ngisi waktu luang aja karena kerjaan kita kan nggak ada ya. Tidak
harapkan untuk per bulannya. Ya memang baru tren mungkin ya karena sebelumnya kan YouTube visual. Ya, Terus ada podcast yang bentuknya visual. Nah, itu menurutku nggak tahu juga itu podcast apa visual. nah yo kuwi. Apa video. Nah, kalau kita visual kan remuan ini visual kita saya nggak ditonton. nggak jual suaranya aja aneh apalagi. Suaranya aneh. Tapi mungkin kita bisa bikin itu. Komunitas podcast. Jogja. Kayaknya kayak stand up dulu. Emang banyak teman-teman yang bikin podcast. Nek aku sih teman-temanku jarang yang bikin podcast. Ada sih beberapa 1-2 gitu temen. Soalnya udah nyambut gawe kan jadi waktu luang kayak lu. Aku nganggur nih. Ya rata-rata masih mahasiswa kalau teman-teman saya yang bikin. Ada sih satu yang emang dia penulis gitu, penulis musik ada bikin podcast tapi di IG. Oh di IG. Mungkin nggak tahu caranya ngupload di Spotify. Ya mungkin platformnya aja yang beda ya. Kali ini kita minumnya teh. Tenang nih kita. Raus ya. Nah ini kan kita udah 7 episode ya berarti ya. 6 Ya, 6 dengan bintang tamu. 6 dengan narasumber dan bintang tamu. Nah mungkin ada beberapa respon dari temennya Mas Yute sama temanku gitu. Dari temannya Mas Kimpul juga ada respon-respon yang banyak ya, positif juga banyak. Positif juga. Soalnya nggak tak ambil negatif ya. Maksudnya ketika dia mengkritik ya kan namanya kritik ya. Kritik, mau diterima mau enggak kan ya terserah kita. Tapi untungnya ini kritik yang bisa membangun Secara karya podcastnya. Secara karya nggak masalah sih mau dikritik, mau dikata-katain karena karya. Ya, karena karya ya. Bahkan personal pun ora masalah. Iya. Ya kecuali kan personalmu untuk dikritik tidak mau dikritik ya. Sakjane ini lho. Contohnya Jering wis. Oh iya. Sing yang menyuarakan seperti itu nggak cuma Jering. Sebenarnya. Contohnya sapa ki sing yang habis menerbangkan roket si NASA Elon Musk. Oh iya. Nah, Elon Musk itu juga bilang seperti yang Jering katakan. Ya cuman dia Elon Musk. Bukan Jering. Dilalai Jering sing Caranya seperti itu. Memang udah kalau udah nggak suka ya piye mesti ketika kamu udah memakai kacamata hitam udah Asik. semua yang kamu lihat pasti putih Hitam. mending Bavarsari. Iya ya. Ya ini ada segmen baru. Waduh bukan segmen sih, kita pengen sharing aja. Sharing. Respon-respon dari teman-teman ya kita akan sharekan buat nanti kedepannya di Happy Sandi yang katanya kita mau bikin season kedua ya. Oh iya, kita ada sesi 2 ya. Iya. Temanya mungkin akan lebih pink. Akan lebih womanizer. Kita membahas sesuatu tentang Love. ya asmara gitu. Padahal kita juga Tuna asmara. iya. Oke, dari Mas Kimpul dulu mungkin yang pertama dari. Nah ini ada nggak usah tak sebut namanya ya nanti ndak mbok goleki wonge. Nama IG-nya mana? Ini cewek ya maksudnya ya. Nah itu yang pertama denger kita banyak omong itu. Karena memang saya dan Mas Kimpul ini memang jarang pendiam. Introvert enggak ya? Ambivert enggak tahu. Ambivert sih dia. Luwe ra duwe kanca jadi menengan. Iya, kadang memang circle-nya tidak masuk. Iya. Ya kalau berbeda circle ini cara melihat yang paling gampang tuh ya diem. Mengamati lah kita. Mengamati. Bukan berarti pendiam. Kalau udah akrab yo, ayo bisu-bisuan gini. Cerewet juga. Ya itu tadi. Ya sama sih, saya juga ada yang komen kok. Aku baru pertama kali ini loh lihat dengerin kamu ngomong banyak. Asik. Belum tahu Nah, soalnya nek sama kamu nggak banyak ngomong langsung satset. langsung bet. Langsung caca. Terus ini ada wah ngomongnya marahin ngantuk. Ya gimana? Iya. Ya pertama kita bukan penyiar yang bisa kayak Bukan nonsor ya. Bukan announcer. Nonsor. Ya apa cita-cita saya salah satunya adalah Mungkin announcer. bakat ada cuman belum belum dilatih aja ya. Bukan suara yang kayak iklan minuman. Halo. bukan yang Ditambah ear catchy gitu loh. tambah kita orang Jawa. Alon-alon. Kita Jawir ya. Jokau. Ngomongnya pelan terus Ya. temponya ya. Temponya halus, Bapak tahu sih gitu. Gimana ya? Tapi semoga itu bisa menina bobokkan ya. Karena memang podcast itu didengarkan di sambi ya enggak apa-apa loh. Toh ya ora ono gambare to. Iya, enggak ada. Masa kowe arep nonton cover tok. Nah, itu kan Ya obah ya ora, apa kowe arep ngematke Spektrum. Wah, malah mumet kayak ngomat ke Spektrum. Ya bisa tadi benar bisa disambil-sambil ngapa-ngapain cuman ya gue kan mungkin tau ngrungokne podcast yang temanya terlalu vulgar terus mbok tinggal
masa apa piye njuk mbok serokke volumane kan ya. Gue bapak ibumu krungu, apa itu? Apa itu? Atau bisa dengerin sambil naik sepeda gak apa-apa. Nah, tapi itu nanti kebagi konsentrasinya. Gue ini tengah jalan, di klakson, nesu. Terus ada yang bilang juga, kita kan selama ini pakai narasumber ya mas ya. Ada yang kok narasumbernya nggak dijelasin detail, maksudnya umur, latar belakang. Oh iya. Iya sih, kita juga, oh iya ya. Soalnya kebanyakan narasumber tuh kita berdua kenal. Jadi agak melupakan faktor Iya. perkenalan dengan audiens. Ini siapa. Kalau enggak itu ada apa privacy ya. Iya. Kalau bahasanya terlalu ambiar ya kita nggak mencantumkan. Sebenarnya itu juga terserah narasumbernya ketika mau Nggak bersedia ya. kan ya Sok. apapun yang kamu bicarakan di podcast ini ya tanggung jawab juga. Orang mengaku karo Mas Yute. Aku meneh kok sing Besok nek ganteng, nek narasumber ganteng ayu selebgram ngono tak infokan komplit terus njaluk apa arep ukuran pokoke lu ngene wae bebas kamu tak tulis. odolnya pakai apa bisa. Nah, terus ini ada dari temennya Mas Kimpul ini juga. Beliau ini kerjanya di luar Jawa ya, di Di Jakarta. perantauan di kota Logue. Oh iya di luar Jawa. Di luar Jawa. Jakarta kan luar Jakarta. Jawa. Kita kan dari Jawa. Iya. Lu dari Jawa ya, gasmu. Iya, lu Jokawi ya. Iya, katanya tombok kangen ki obrolan cakro, obrolan Iya, Jawa. obrolan campuran. Ada bahasa Jawanya, ada bahasa Indonesianya itu katanya dia di kota perantauan tuh sedikit mengobati kangen dengan suasana Jogja lah. Iya, karena kalau di sana ngobrolnya sama pembantu ya kalau Jawa ya. Mbak, aku ngundang Mbak ini. Masa dikira Mbak rewang lah, ya kan tidak bermaksud tidak sopan tapi ya. Memang di beberapa daerah itu Mbak itu untuk yang penjual apa kayak di Manado itu. Kalau manggil Mbak ya bakul lotek ngono kuwi. Kalau Nek di sini kan yang lebih tua mungkin ya atau belum kenal itu manggilnya pakai Mbak atau Mas. kalau di Manado itu ya kalau manggil sebaya ya. Misalnya kan kalau di Jogja kan Mbak ngono toh. Nah, gitu kalau sana cowok, cewek ngono. Oh, berarti itu bukan bukan catcalling tuh. Kalau di sini tibane catcalling. Nah, kono kayak SJW catcalling neng Manado Jal. Aku dulu pernah beli baju di suatu mall ngono. Kan saya tanya bapakku, manggilnya piye? Cewek gitu. Hah, mosok toh ngono? Cewek mosok ngono. Bagus sih. Masa aku tiba-tiba meribe kan aneh ya. Iya, begitu juga mungkin ketika Mas Yuta dipanggil sama orang sana cowok kan dikira nih bajul. Kalau bahasa Jawanya bajul ya. Ya alhamdulillah puji Tuhan nih bisa mengobati rasa kangen. Terima kasih buat teman saya. Iya, banyak yang sudah komen. Kalau dari narasumber yang kemarin-kemarin paling suka, bukan paling suka ya, paling favorit yang mana? Maksudnya paling iki aku berkesan iki. Episode 2 Yang itu, yang rasa cemas. masalah cemas episode 3. Oh, episode 3, sorry. Sebenarnya kalau berkesan tuh Semuanya bisa karena dibilang kita punya sudut pandang lain toh. dapat income, Dapat dapat Iya, pemasukan. iya, dapat pemasukan tapi tidak berupa finansial toh, tapi berupa pengetahuan. Oh, kalau dari segi ini tuh gini. Oh, ternyata kamu punya pendapat yang berbeda ya, nggak apa-apa ya namanya ngobrol lah. Kasus apa? Ini kalau dipandang oleh orang IPA, orang psikologi itu beda. Itu gimana itu ya? Ya sama kita akhirnya tukar pikiran. Ya itu mengesankannya sih di situ bisa sharing, bisa adu argumentasi juga. Kalau aku yang paling berkesan karena aku deg-degan waktu itu kita ngobrol sama mantan penyiar radio. Oh iya. Ya kan kita ini kan kayak radio ya, tapi kita nggak lancar ngobrolnya terus membawa situasi, membawa suasana juga nggak jago-jago banget, nggak yang bisa cekakaan kayak habis nonton meme. Masuk kira lucu gitu, sumpah. Nah, itu terus agak minder piye, wah ini penyiar radio ya masa. Iya. Masa ADW abal-abal ini. Tapi kan akhirnya kita coba. Kalau nggak dicoba nggak tahu. Nah, Mas Krisna mau nyoba nggak? Jadi apa? Mau nyoba mengutarakan nggak? Iya cobalah. Harusnya udah tahu lah. Pernah diantar ya? Bumi manusia. Ini ada pertanyaan kalau podcast ini mau dibawa kemana? Happy Sandi ini mau dibawa kemana? Kalau aku pribadi, kita mungkin selanjutnya tetap bahas kayak sosial-sosial gitu ya. Iya. Perilaku sosial, terus sudut pandang lain dari narasumber yang berbeda-beda latar belakang. Iya. Mungkin ada yang pro dengan kita, ada yang kontra, itu juga bisa. Malah kita sangat senang kalau bisa ada yang berbeda pandangan karena kita juga dapat ternyata nggak cuma aku kira mesti bener dan mereka juga belum tentu salah. Selain itu, menurutku
belajar ya, sarana belajar. Cara membuka perlahan melalui kata-kata itu gimana? ya, sama belajar ngomong aja. Belajar Wangun ora tuh nek cocok apa enggak untuk ngomong kan subjektif ya, tapi kadang pun aku dengar suaraku sendiri direkam tuh pasti wagu. Ya males loh, piye sih suaranya cempreng. Ya, suaranya ya pokoknya serba kekurangan lah kalau dengerin suaranya sendiri. Ya jadi itu tadi podcastnya mau dibawa kemana. Yang pertama kita pengen sharing dengan orang-orang yang berbeda pandangan ataupun yang pandangannya sama juga nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Terus yang kedua ngelatih untuk berbicara ya. Saya ngerti kan gua no happy-happyan di off air ya. Iya, Waduh. bisa. Bisa. Saya ngerti ono apa kita jadi pembawa acara atau kita jadi mimpi. Ya itulah. Ngomong-ngomong narasumber, ada nggak siapa gitu yang pengen diajak ke Happy Sandi? Maksudnya kita iki masuk banget ini boleh nggak Happy Sandi? Kalau kalian pernah denger ini, saya juga dapat referensinya dari Mas Yute, sing pendeta kan loh. Oh, Bang Giri ya? Nah, aku pengen ngajak orang-orang yang seperti Bang Yeri, tapi bukan berarti seorang pendeta ya, tapi orang yang dia tuh menganggap Tuhan itu sebagai pemulung, kan itu wis malik banget kan. Tuhan kan savior apa-apa ya. Bang Giri itu pendeta di salah satu gereja di Jakarta kan, banyak atau gereja-gereja gedung gitu. Karena izinnya susah. Kalau di gedung nggak mungkin dibubarin ya sama teman-teman. Teman-teman. Jadi Bang Yeri itu mantan pengguna, terus dia udah sampai OD, udah sampai mau mati, terus dia punya prinsip bahwa Tuhan ki pemulung, karena kalau Tuhan bukan pemulung, ra bakal aku selamat. Ya pokoknya saya pengen ada narasumber yang seperti itulah, yang dia udah struggle di bidang apapun ya. Sama kalau bisa, tadi akeh njaluk. Enggak apa. Sama kalau bisa tuh ini loh, orang-orang yang punya penyakit mental yang beneran. Kita nggak pernah tahu tuh ada orang yang di depan ketawa-ketawa tapi ternyata dia di rumah sedih apa-apa. Nah itu sebenarnya pengen. Karena sempat jadi tren juga ya. Penyakit mental itu sebenarnya serius, tapi nggak tahu kenapa kok jadi tren. Mungkin karena apa ya, film ya. Film Joker itu ya, itu juga pemicunya. Jadi semua orang merasa wah aku punya kesakitan mental padahal. Bahkan aku ya pernah ngerasa aku apa ya, soalnya kadang-kadang tuh kadang pengen menang baik ngono lho. Ya lebih banyak pengen me time lah sebenarnya. Apakah aku ya termasuk mental? Kita harus tahu dari orang yang benar-benar kompeten lah, nggak bisa tiba-tiba aku yang golek Google, aku gitu depresi, malah we nggak bisa gitu. Ya piye? Ya emang pengalaman ya, sharing pengalaman tadi ya teman-teman. Tapi sekali lagi podcast ini nggak ada unsur edukatif ya. Nek misalnya kamu mendapat something dari podcast ini ya udah nggak apa-apa. Syukur. Nah kalau Mas Yute sendiri tuh pengen narasumber yang seperti apa? Ya mungkin hampir nggak jauh-jauh banget ya mungkin nggak jauh-jauh dari Mas Kimpul. Jadi aku pengen ngundang orang yang berhasil bangkit dari lubang hitam gitu loh. Maksudnya iya. Ya orang yang berhasil survive dari rock bottomnya dia, palung dari titik terendah hidupnya, terus dia bisa bangkit lagi. Karena aku aja tuh gampang nyerah tuh loh, maksudnya ono masalah sidik wis rasanya wah sambat. Padahal di sisi lain ada orang yang banyak orang menginginkan posisi kita seperti ini. Iya sih rasanya kok bisa bangkit, punya semangat hidup lagi, punya keinginan untuk melanjutkan kehidupannya. Syukur-syukur bisa berdampak. Syukur-syukur narasumbernya itu orang yang bisa berdampak luas gitu loh, punya pemikiran yang luas, terus menanggapi siklus hidup iki kepiye, misal agama iki marai aku ngene, nek aku ora ndek agama iki marai aku kepiye, terus hubungannya apa sirkulasi alam semesta karo ngono-ngono lah. Jadi kan kalau selama kita hidup ini kan kowe lahir di agama, kowe melakukan ini ngono lho, wis ngono tok. Nek sudah di template ya. Nek misal wong ora di agama tapi dhek apian iki terus apa ya ora ono jaminan ngono lho hidupnya. Aku sih pengen ya kayak gitu, tapi kita abot banget ya. Iya, susah. Ya bukan susah tapi pelan-pelan lah kita coba. Mungkin di season selanjutnya. Iya. Sama orang-orang lucu kan sing marake ger ngono kita ya asik. Kemarin kan membangun suasana podcast kita ya. Kemarin kan masih agak-agak kaku ya kita. Ada beberapa sih emang narasumber sing ndelogok banget ngono ya. Bercandanya masih intern ya, yang belum umum ngono lah.
Itu kan bisa jadi pelajaran juga buat kita. Ya semoga bisa terrealisasi ya rencana kita berdua. Amin. Karena pengen banget bisa semakin menambah apa ya, soft skill ya. Karena kan sekarang kreatif itu bisa dihargai juga. Iya. Tapi banyak yang tersinggung juga banyak dari karya tuh ya. Piye ya? Oke. Ya sampai ketemu di season 2 ya Di berarti season ya. 2 Mas ya. Gimbal. Kita, Waduh. kita tunggu di season 2 ya. Sampai ketemu di season 2. Yoi. Saya Mas Yute. Saya Mas Kimpul beranjak dulu, leren dulu. Ya, happy Sandi. Hehe.